Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-hajja wal umrah syi'aran min sya'airillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin li 'abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala aydan walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Al-ayat wal hadis wallahu ta'ala a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah saat ini saudara-saudara kita yang telah selesai melaksanakan rangkaian rukun dan wajib hajinya serta juga melaksanakan umroh, haji sekaligus umroh. Ada yang mendahulukan umroh, ya, tamattu. Ada juga yang kiron, ada juga yang sebagian ifrad. Tetapi alhamdulillah pada sekarang ini semuanya sudah berangsur-angsur kembali ke negerinya masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan khususnya saudara-saudara kita dari Indonesia yang telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah hajinya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah haji dan hajat yang mabrur dan mabrurah, ya, yang makbul dan makbulah, karena jaminannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nabi kita mengatakan bahwa bagi haji dan yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini bahwa untuk mendapatkan predikat haji yang mabrur tentunya harus ada tindak lanjut, harus ada istimror, harus ada kesinambungan. Pada saat melaksanakan ibadah haji tentunya cukup syarat dan rukunnya, baik dalam melaksanakannya, setelah kembali ke negerinya, tentunya seluruh ajaran-ajaran dari manasikul haji atau manasik umroh yang telah kita laksanakan di sana tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu ibadah haji itu bukan hanya merupakan ibadah yang modalnya cukup besar, tetapi berat. Yang berat itu adalah melaksanakan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam. Misalnya satu contoh, ketika kita sudah niat, ya, atau ihram di miqat, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh, maka kita dianjurkan untuk selalu melantunkan yang namanya talbiyah. Talbiyah itu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Secara umum adalah makna labbaik itu aku penuhi seruanmu, aku penuhi panggilanmu. Karena haji ataupun umroh itu adalah seruan Allah, ya. Sehingga Allah berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tetapi seruan-seruan kebaikan itu secara umum juga bukan hanya haji dan umrah, tetapi banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Ketika kita berangkat dari negeri kita Indonesia khususnya atau negeri-negeri yang lain, memenuhi seruan Allah melaksanakan haji, lalu berniat di miqat, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, bagi yang umrah. Nah, sebetulnya yang berat itu melaksanakan atau merealisasikan ajaran talbiyah itu tindak lanjut ketika sudah kembali ke negerinya, itu yang berat. Misalnya ada adzan memanggil kita, ya, muadzin itu pada hakikatnya yang memanggil itu Allah. Muadzin itu kan hanya perantara saja, hakikatnya Allah memanggil. Maka ketika kita, apalagi yang sudah melaksanakan haji ataupun umrah, salah satu wujud daripada tindak lanjut ajaran talbiyah itu kita memenuhi seruan itu, labbaik Allahumma sholatan jama'atan, aku penuhi seruanmu ya Allah untuk salat berjamaah. Ini ajaran talbiyah. Ada ajakan majlis taklim sekiranya tidak ada hajat yang memang membutuhkan atau hajat yang amat sangat penting, maka penuhi seruan itu. Ada salah satu tetangganya yang terkena musibah, ada yang meninggal, misalnya salah satu anggota keluarganya, labbaik Allahumma ya Allah, aku penuhi seruanmu, bertakziah, mendoakan yang wafat, kemudian kita hibur keluarga sahibul musibah, keluarga yang ditinggal, supaya apa? Supaya tambah sabar dalam menerima ujian musibah yang Allah berikan. Ada Pak RT, ya, ayo kerja bakti, ini juga panggilan kebaikan, bersih-bersih jalan, bersih-bersih apa itu parit, ya, siapa tahu di situ ada duri, ada paku, ini kan merupakan juga bagian daripada berbuat baik. Bahkan kata Nabi kan, malam yahtama bi amril muslimin falaisa minna, siapa orang yang tidak ada kepedulian terhadap urusan kaum muslimin itu bukanlah golongan umat. Jadi di dalam agama kita itu sungguh luar biasa. Buang duri di jalan saja, buang paku, karena ada niatan ingin menyelamatkan orang. Siapa tahu ini kena ban mobil, kena ban motor, apalagi misalnya di jalanan yang gelap, jauh dari keramaian, jauh dari perkampungan, bisa dibayangkan. Apalagi kalau kena kakinya, gitu kan? Maka Nabi mensetarakan buang duri di jalan itu dengan bersedekah 360 sendi yang ada pada diri kita. Subhanallah, luar biasa, gitu kan? Jadi semua panggilan kebaikan itu hendaklah kita penuhi. Nah, itu adalah bagian daripada ajaran-ajaran talbiyah. Khususnya siang ini kita sholat berjamaah, ini adalah dalam rangka melaksanakan ajaran talbiyah, memenuhi panggilan Allah. Ya, jangankan yang sudah haji, yang belum haji pun kan kita alhamdulillah datang berbondong-bondong dengan niatan yang sama, yaitu memakmurkan masjid ini. Ya. Kemudian setelah itu, kalau dalam ibadah haji kumpul sama wukuf di Arafah. Ya. Wukuf itu sebetulnya diam saja, Pak. Kita berzikir, kita mengingat Allah. Ya. Kita belajar merenung di situ, dari mana kita, sedang di mana kita, datangkan kemana kita, ya, merenungkan hakikat daripada kehidupan kita ini. Tetapi yang berat itu, Pak, bagaimana setelah pulang dari sana, kemudian kita mewukufkan hati kita ini supaya anteng manteng selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang ingat Allah, dalam keadaan susah ingat Allah. Bulan muda tetap berjamaah, bulan tua tetap berjamaah. Dalam keadaan apapun ingat kepada Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, manteng, hatinya selalu ingat kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, ini yang berat, Pak. Ya. Ingat kepada Allah itu kan, Pak, jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja berat, Pak. Kadang sholat tapi hati kita keluyuran, Pak. Ke pasar, ke mall, begitu kan.
Itu dalam surah, apalagi di luar surah. Ini yang berat sebetulnya, yang berat dari ajaran hukum itu mengukuhkan supaya hati kita itu selalu mengingat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya kan kalau jamaah haji ada mabit, ada jumroh, melempar pilar dengan kerikil, dan itu lambang daripada melemparnya syaitan. Ya, kadang-kadang orang lagi semangatnya nggak ada kerikil, sadarku jadi Allah Akbar. Tapi sebetulnya yang berat itu sudah kembali ke tanah air. Kadang-kadang misalnya seorang orang bermusuhan kita ini banyak sampai ke sini malah berangkat lagi. Kita ikuti ajakan-ajakannya, seruan-seruan. Ya. Jadi ajaran daripada jumroh itu bagaimana kita bisa melawan ya, ajakan-ajakan, pengaruh-pengaruh, godaan-godaan daripada syaitan itu. Di antaranya apa? Pemalasan itu, Pak. Ya. Malas sholat, malas baca Quran, malas ke pengajian, atau bisa jadi malas bekerja. Ya, senang gitu kan, karena Allah benci orang yang tidak bekerja. Allah senang orang yang menyibukkan dirinya dengan bekerja, tapi bekerja pun dengan niatan yang baik kan, supaya kita hidup ini bermanfaat. Kalau itu jadi kepala keluarga itu kan bermanfaat buat keluarga kita, untuk istri kita, anak-anak kita, ya, supaya menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah. Kita biayai pendidikannya. Jadi insya Allah semuanya pekerjaan itu kan bernilai ibadah. Nah ini Pak, yang berat itu adalah melawan, melempar godaan-godaan syaitan yang setiap saat akan selalu apa? Akan selalu mengajak, memperdaya, mempesona kita. Ya, dari situ kita kapanpun bisa melemparnya. Ya, kita amalkan ya, ketika kita sudah di Indonesia. Kemudian juga kan ada yang namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ya. Kalau hanya mengelilingi, anak kecil juga mampulah bisa. Ada orang kan kalau umroh ke bawah, sekeluarga ada anak kecil di bawah, keliling bisa. Ya. Tetapi yang terpenting itu bagaimana ya kita selalu beribadah, menyembah kepada sang pemilik Ka'bah itu. Ya. Makanya mengelilingi itu kan 7 putaran, melambangkan 7 hari. Dalam 7 hari itu kita harus selalu ingat, selalu menyembah, selalu beribadah kepada sang pemilik Ka'bah. Kalau di sana mengelilingi Ka'bah 7 putaran, kalau di sini tidak mungkin ada tiangnya masjid ini ya, Baitul Aman dan juga dikelilingin. Ya. Lalu apa sebetulnya praktek tawaf ketika kita di Indonesia sholat? Makanya ada hadis kan, at-tawaf bimanzilati sholat. Tawaf itu kedudukannya, martabatnya sama dengan sholat. Jadi kita sholat ini kan tawaf, Pak. Makanya kalau kita di Masjidil Haram, ketika masuk tidak usah sholat tahiyatul masjid. Jadi dengan tawaf itu sudah hormat kepada masjid. Tahiyatul masjid itu dengan tawaf. Ya. Jadi kita dengan menegakkan sholat, melaksanakan sholat, ini adalah tindak lanjut daripada ajaran tawaf. Selalu mengingat Allah 7 hari itu tidak pernah lepas. Ya, ini ajaran tawaf. Kemudian juga sa'i. Sa'i itu dari kata sa'a, ya, artinya berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan memerintahkan kepada kita, wa qul malu, bekerjalah kamu. Jangan kita berdiam diri, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Ya. Dahulu Bunda Hajar meskipun disimpan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di padang tandus yang gersang, tidak berpenghuni, tidak ada makanan, tidak ada air, ya, nggak ada orang yang betah tinggal di situ, orang hanya lewat-lewat saja. Sementara Ibrahim hanya modal tawakal kepada Allah, tapi tidak cukup tawakal. Di situ Bunda Hajar berusaha lari-lari, ya, untuk mencari air karena Ismail dan mereka kehausan. Ya, lari bolak-balik sampai 7 kali. Ya. Yang meskipun juga usaha itu juga tidak perlu berhasil, Pak, karena kesuksesan itu milik Allah. Yang penting usaha aja dulu.
Yang hasil atau tidak hasil, sukses atau tidak suksesnya, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi dengan adanya usaha itu sudah kebaikan, sudah pahala. Buktinya Bunda Hajar bolak-balik itu tidak dapat airnya, tapi itu jadi ritual sa'i. Itu bagian daripada rukun haji ataupun rukun umroh. Itu bagian daripada pahala, meskipun airnya nggak dapat. Ya, tapi dihargai oleh Allah. Keringatnya Bunda Hajar yang bolak-balik itu dengan apa? Dengan memancarnya air dari kaki Ismail alaihissalam yang dihentak-hentakkan ke tanah, lalu Allah menyuruh malaikat Jibril, ya, dari hentakan kaki Ismail itu untuk mengeluarkan air, ya, yang sampai sekarang memancar, tidak ada henti-hentinya. Itulah yang disebut dengan air Zam-Zam, Zam-Zam, kumpul-kumpul, tempat kumpulnya manusia dari berbagai pelosok di dunia ini datang, diminum di sana, dibawa oleh ke tanah air, ke negerinya masing-masing, ya, dan tidak pernah kering. Ya, itulah dari usahanya, dari sahinya daripada Bunda Hajar berusaha. Maka maknanya di situ, di dalam hidup itu harus ada usaha, harus bekerja, harus berbuat, dan usaha itu harus dibarengi dengan doa. Ya, dalam doa itu harus ikhlas, baru selebihnya tawakal. Maka betul sebetulnya kalau orang kita menyebutnya duit. Duit itu rangkaian dari 4 huruf. Ya, D-nya itu adalah doa. Sebagai orang yang beriman jangan melupakan doa. Bahkan kata para pakar, doa itu menentukan sukses atau tidak suksesnya seseorang itu 70% doa. Ya, jadi jangan sepelekan doa. Mau berangkat kerja berdoa, gitu kan? Pulang kerja berdoa, apapun kita berdoa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Bahkan Nabi mengatakan, "Tarku doa maksiatun." Dalam kitab Lubabul Hadis. Ya, meninggalkan doa itu maksiat, dosa, Pak. Karena orang sombong berarti orang sudah tidak butuh lagi sama Allah. Ya Allah, saya sudah sukses, saya sudah berhasil, tidak perlu lagi kamu, seolah-olah begitu, Pak. Ya, maka meninggalkan doa itu adalah bagian daripada kemaksiatan. Ya. Kemudian punya itu usaha. Ya. Di orang hidup itu harus ada usaha. Di samping doa, usaha 30%, doa 70%. Jadi lengkap sudah 100%, Pak. Ada usaha, ada doa. I-nya ikhlas. Ketika berdoa kita harus ikhlas, orientasinya Allah. Ketika usaha juga kita orientasinya Allah. Keluar dari rumah, langkahkan kaki, doanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku bertawakal kepada Allah, ikhlas. Ya, maka diiringi dengan itu tawakal. Pengertian tawakal itu kalau sudah berhasil tidak lupa daratan, kalau belum berhasil tidak putus asa. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu bukan menyerahkan urusan kita usaha, saya tawakal aja di rumah, bukan begitu, Pak, pengertiannya. Kerja dulu, ya mungkin ke pasar, ya sebagai pedagang, ya ke laut, mungkin kalau nelayan, petani di ladang, Pak polisi, ada Pak tentara, ya ada semua yang kerja di instansi sesuai dengan bidangnya. Ya, nah selebihnya daripada itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maknanya tawakal. Kadang orang doanya sudah, usahanya sudah, begitu kan? Nah, ikhlas juga tapi kurang tawakalnya. Ya. Ada orang tidak hasil usahanya, stres, begitu kan? Karena apa? Karena kurang tawakalnya. Atau ya, sudah mendapatkan keberhasilan, kacang lupa akan kulitnya, berarti ini tidak tawakal. Nah demikian barangkali karena musim haji ya, sekarang pada pulang kita doakan semuanya dia sudah pada haji semuanya ya, menjadi haji aja ya, mabrur dan mabrurah, umroh juga kita menjadi umroh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tawbatan maghfura wa umratan maqbula wa tijaratan lam tabur ya alim ma fis sudur. Akhrijni ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Maulaya salli wa sallim
iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awalil muhtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.